Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu azizun hakim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyallahu bi amrih wa hum 'ala dzalik. Maqala aimatuna ba'du ammatina amma ba'du fa ahammu ma yashtaghilu bihil aqilul labib fi hadzal zamani su'bi ayas'a fi ma yunqidhu bihi mahajatahu minal khuludi finnar wa laysa dzalika illa bi itqani aqaidit tauhidi alal wajhil ladzi qarrarahu a'immatu ahlis sunnati wal jamaah al ahyar fama andaro fi hadzal zaman. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa lana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib istilahnya yang kita nggak bisa sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat insyaallah, dan para hadirin, para undangan, para ulama, para kiai, wabil khususul khusus wakil daripada daerah wilayah ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala dengan iradahnya mendatangkan beliau, mudah-mudahan dengan barokahnya persatuan antara ulama wal umara fi hadzal zaman insyaallah aman, tidak ada sesuatu insyaallah. Mari para hadirin, kita sebelum menyampaikan apa-apa yang saya anggap penting dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di sini, kita bersama-sama niat yang lebih baik bersama-sama para hadirin ya, kecil besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima
wattadzakkura wattadzkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah hadratin nabi al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimina amin liqali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah liqali sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'min khairun min amalih. Kita mulai dengan niat, penting para hadirin ya. Niat daripada amal itu lebih baik, lebih utama niatnya. Karena sahnya amal itu memang harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Para hadirin perlu disampaikan bahwa Maulid Nabi yang diadakan di sini, peringatan Maulid Nabi ini judulnya ngaji para hadirin ya. Ngaji dengan pengajian lain. Ngaji. Makanya di sini kita mulai dengan pakai niat nawaitu ta'allum. Ini ngaji yang diadakan di sini bukan pengajian yang semacam ini. Ini tiap ngaji begini apa hanya pengajian yang ada begini. Kalau tiap-tiap ngaji banyaknya begini, insya Allah kita akan lebih berhasil. Mudah-mudahan jangan hanya pengajian saja ya. Ngajinya yang begini banyaknya. Bab ngaji itu lebih penting dari segala-galanya. Dalam arti tolabul ilmi ya. Jadi ini judulnya peringatan Maulid Nabi yang sering-sering biasa berjalan di sini. Judulnya apa? Diisi dengan ngaji, bukan semata pengajian. Para hadirin, yang perlu kita sampaikan di sini dalam isi ngaji, ya, ngaji itu tolabul ilmi dah. Ini pribadi saya itu sangat senang sekali kalau diisi di sini ada pertemuan model ngaji, model tolabul ilmi. Sebab dengan melalui tolabul ilmi seakan-akan di sini itu lagi mencetak daripada anak yang jadi soleh dan solehah. Perlu cetakan. Kita sebagai orang tua ya, sudah ngalami zaman yang bermacam-macam zaman. Dicetak supaya mudah-mudahan umat Islam jadi umat yang soleh dan solehah, yang tergolong ahlus sunnah wal, harus dicetak. Cetakannya di sini. Cetakannya dipelajari ngaji tauhid gitu aja dah. Para hadirin,
Kira-kira kita gambarkan orang mau bikin bolu, tahu bolu? Tapi citakannya pakai citakan keramik, jadi enggak? Kira-kira mau bikin bolu, citakannya bukan citakan bolu, ya. Ini Habib Muhammad nih, Muhammad nih. Mestinya kalau ingin Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di Indonesia umumnya ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya yang organisasinya namanya apa? Krungu ya, dengar ya, NU. NU itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Kita lama sebelum Nahdlatul Ulama jadi partai, kita masih kecil itu kita sudah berjuang, masih Jamiah pertama tahun 50-an itu. Jadi sekedar ya itu dari ulama-ulama kita di Indonesia ya, saya anggap ini penting sekali mengertikan daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut saya itu disampaikan di pertemuan yang begini, apalagi di tempat memperingati Hari Besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Kita sudah ngerti lah isinya Maulid itu ya. Kita tujuannya akan mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW, kan begitu, nggak ada lain. Dengan melalui kita menghormati ya kepada Nabi, membaca sholawat, membaca Maulid Tiba, Simtudoro, dan apa yang sudah berlaku semenjak mulai adanya Islam yang dibangun di sini, yang dirintiskan oleh pendahulu kita yang di sini, para wali 9, biar tahu sejarahnya ya, jangan sampai lupa. Cukup kita menghormati model begitu, ngikuti saja dah, ngikuti yang sudah ada. Inilah yang bisa dikatakan perjalanannya para Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan mayoritas bukan minoritas ya, yang ada imam-imamnya dari dulu sampai sekarang. Insya Allah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun sekarang di Indonesia khususnya lagi dioyak-goyak macam-macam ya, oyak-goyak itu banyak biasa. Ada yang bukan Ahlus Sunnah ngakunya Ahlus Sunnah, biarin orang ngaku nggak apa-apa ya. Yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan terus. Yang oyak-goyak itu banyak sekali itu, yang pada hasud, yang pada sudah biasa perjalanan baik itu banyak rintangan, nggak masalah. Tapi al-haq ahaqqa ayyuttaba, benar itu yang perlu diikutin, kan begitu ya. Ini kita pesankan begitu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sampaikan biasanya di sini hanya yang namanya NU. Kita prihatin sekali. Jamiah yang pernah jadi partai, kemudian akhirnya sudah bubar partainya, kembali lagi khitoh, jadi Jamiah lagi, Jamiah Nahdlatul, golongannya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal, aslinya begitu. Ini anak-anak muda biar rada kenal sedikit sejarah ini ya. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwadain oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, ya boleh dikatakan kita boleh bicara ini lagi agak kacau sedikit. Ya kita ya maklumin kacau, apa ada orang-orangnya di dalam, ada apalagi kepentingan pribadi, cari mana, ya biasa itulah, manusiawi namanya. Jadi lagi kacau. Oleh karenanya kita perlu diketahui, kita
ajak kembali, ingatkan dalam peringatan ini supaya kembali lagi jadi Islam yang bersatu, Islam yang mayoritas, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Satu-satunya alat pemersatu adalah kembali mengerti, belajar ilmu akidah, khususnya akidah tauhid ala ahli sunnati wal jamaati. Kenapa perlu disampaikan? Sebab ini sekarang, hati-hati ini, hati-hati. Orang belajar agama hati-hati sekarang. Ini banyak selundupan-selundupan ya. Ada akoid pelajaran ilmu tauhid yang bukan tauhid ahlus sunnah wal jamaah, itu banyak sekali. Yang paling akan menjadi tauhidnya orang Nasoro, orang Yahudi. Pokoknya di luar Islam dah. Dengan berkedok kata namanya tauhid uluhiyah. Ini perlu mengerti tuh. Tauhid rububiyah, ada lagi tauhid asma wa sifat. Ini perlu jadi perhatian. Nanti kalau perlu sampean siapa saja boleh tanya di sini ya. Biar tahu itu semua tauhid yang batal begitu. Hati-hati. Maka ini ya Allah, kita khawatir kalau sudah tidak ada yang nuntun pelajaran ilmu tauhid, kayak apa ini? Akibatnya kayak apa? Kita merasa senang sekali, merasa bersyukur di sini masih ada yang peduli. Apalagi hanya di kampung sini yang mempertahan atau mempelajari tauhid ahlus sunnah wal jamaah yang namanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itulah aslinya tauhid yang diakui oleh Rasulullah SAW. Mempelajari akidah tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Iza utliqat ahlus sunnati wal jamaati wal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Ini lagi bureng istilahnya sekarang. Jadi lagi kita ajak ulama-ulama yang lagi pada kacau di dalamnya pada masing-masing. Loh, orang NU sebenarnya harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, orangnya ini kalau anggaran dasarnya NU ya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaahnya orang Indonesia ya. Padahal ahlus sunnah wal jamaah itu bukan di Indonesia saja. Ahlus sunnah wal jamaah itu seluruh dunia ya. Mayoritas Islam yang mayoritas seluruh dunia itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak ada perselisihan semenjak bisa dibilang dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW, nggak ada perpecahan. Ahlus-sunnah itu satu. Nah kalau yang gampang itu yang diimamin, yang dipimpin oleh para habaib, para zuriatul Rasul, begitu saja, dah paling gampang dah. Jadi kalau Islam gitu, yang mimpin, yang di muka itu para zuriat, para habaib, itulah tanda-tanda ahlus sunnah wal, gitu aja, titenin saja. Ini perlu pesen kan ya, penting ini. Gitu aja dah, paling gampang. Jadi yang paling mudah kita orang tua beritahu anak-anak muda sekarang ya, titenin kalau Islam yang mimpin, yang di depannya, yang imamin, yang bukan zuriyah, hati-hati itu. Itu jelas nyimpang ngerti ya, nyimpang keluar dari ahlus sunnah wal, catat ini berdua. Ingat-ingat ini pesan. Bab itu nempati daripada dasar sumber hukumnya yang satu hadis mengatakan taraktu fikum amrayni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi
wa itrati ahla baiti. Abiratin kitabullah wa sunnati. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ninggalin dua perkara ya. Lalu hukum amreni, ada dua perkara. Kamu nggak bakalan sesat dengan mengikuti tinggalanku, kata Rasulullah. Selagi semasa kamu masih berpegangan teguh pada yang dua itu, yaitu Al-Quran, kitabullah, wa itrati ahli bait, anak cucuku. Mudah-mudahan kita semua ya dipelihara oleh Allah. Begitu Islam diantaranya. Oleh karena kita ikut partisipasi penting juga ya, pelajaran ini penting sekali. Lebih-lebih ini anak-anak muda mulai sekarang pada belajar. Kita pribadi itu paling prihatin orang yang tidak mau belajar, lebih-lebih tidak belajar tauhid. Tidak akan mengenal kepada Tuhan dan Rasulnya kalau tidak melalui belajar. Ini tidak gampang orang mengenal Tuhan dan Rasulnya. Ini menurut aturan Ahlus Sunnah begitu. Belajar tauhid. Kita enggak memprihatin orang yang ibadahnya rupanya rajin, Islamnya rajin ya. Hanya semata-mata bisa dinilai oleh manusia saja. Mamanya ya, jadi kiai hanya li ajlinas. Ngerti li ajlinas? Hanya supaya dipandang oleh makhluk, oleh manusia, enggak tahu masalah yang li ajlillah itu enggak tahu karena enggak kenal Allah, enggak kenal Rasulnya, kan begitu kan? Kita dikatakan kiai umpamanya ya bagi sampean. Kalau bagi Allah Ta'ala bukan kiai gimana? Apa bukan rugi begitu? Makanya kita pesankan ya. Ini kalau kita katakan di akhir-akhir zaman ini ya, yang kita saja sudah ngalami mulai makin berkurang. Oh, jadi saya akhirnya pribadi saya hanya membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu pernah bersabda 14 abad yang lampau, mengatakan bahwa nanti di akhir zaman umatku, begitu bahasanya ya, akan kembali lagi seperti semula. Badadinu ghoriban wa saya utu ghoriban. Kalau saya pikir sangat mengkhawatirkan yang datangnya agama. Pertama Rasulullah menyampaikan itu asing sekali. Sebab waktu Rasulullah diangkat ya, ini juga Maulid Nabi juga. Diangkat jadi nabi umur 40 tahun ya. Itu di Mekah itu belum ada wahyu-wahyu yang memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, belum ada. Jadi ayat-ayat Makkiyah, ayat Quran yang diturunkan waktu Rasulullah masih di Mekah itu isinya untuk melajari makrifat, kenal kepada Allah dan Rasulnya saja. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu belum mempelajari wudhu, sholat, puasa, zakat, enggak ada. Masih mempelajari pelajaran kenal kepada Allah dan kayak upama gambaran sekarang ya, orang kenal Tuhannya itu harus melalui pengertian hukum akli. Ngerti hukum akli? Hukum akli yang di sini nggak ada pelajaran, nggak ada sekolahnya, nggak ada universitasnya, yang ada hanya di Habib Abdullah saja, mata Allah betul hayati. Hanya yang saya tahu di sini saja. Ini keciri sekali ini Habib Abdullah ini mempelajari hukum akli betul-betul.
pengertian akal yang asli. Ini nggak ada universitasnya di sini. Kalau nggak belajar di sini, ya Allah, kayak apa kita jadi orang yang nggak punya akal nanti jadinya. Alhamdulillah. Itu gambarnya seperti masih apa itu pertama ngerti hukum akli ya. Ya kita perlu sampaikan di sini ya. Ya pentingnya sih nanti ngaji hanya kalau ini kita nyampaikan secara umum saja. Kalau nggak ngaji, wah nggak bakalan bisa. Hukum itu ada 3 ya, perlu sampaikan. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi ya. Hukum itu apa sih hukum? Orang sarjana hukum nggak ngerti yang definisi hukum ya double namanya ya. Repot kalau sini. Soalnya kita merakteknya sendiri, katanya sarjana hukum, sekolahnya sudah pol. Ditanya hukum nggak ngerti, ini model apa ini? Karena tidak ngerti hukum akli. Hukum itu, hukumnya khusus ya, itu ada definisinya. Kalau ngaji nanti bisa di sini. Bahasa Arabnya ini yang sumbernya dari Quran dan hadis mengatakan al-hukmu isbatu amrin au nafyuhu, hanya begitu. Yang namanya hukum mutlak itu menentukan satu kepada yang lain atau meniadakan dari satu pada yang lain, hanya itu saja. Baik itu terhadap hukum akli maupun hukum syar'i maupun hukum adi, kan begitu kan? Di sini dibelajarkan. Kalau sampean nggak belajar itu, repot ini. Hidupnya repot. Lebih-lebih tidak mengerti yang namanya hukum akli. Hukum itu lain dengan hukum syar'i, lain dengan hukum adi, lain-lain ini. Jadi ada apa? Kandangnya sendiri-sendiri lah. Ini hukum akli, ini hukum adi, ini hukum, nggak boleh dicampur aduk. Di sini nggak ada orang ngerti hukum, nggak ada. Kalau nggak belajar di sini nggak bakalan ngerti. Wallah nggak bakalan ngerti, saya sumpah. Saya praktikan sendiri. Itu ya. Terutama ini belajar hukum akli terutama. Hukum akli itu cara gampang penemuan daripada akal. Akalnya siapa? Semua akal itu satu, begitu, nggak boleh berlainan. Dalam arti menemukannya si akal terhadap yang dihukumi oleh akal itu harus sama, gitu namanya hukum akli. Paham? Sejagat harus sama, nggak boleh berlainan. Benar itu satu. Karena nggak belajar di sini sama repot. Contohnya begini, menurut akal manusia, ini yang doruri saja ya, tiap-tiap benda pasti menempat. Ngerti ngomong begitu? Ngomong begitu, saya ngomong begitu ngerti nggak? Tiap-tiap ada benda, ada pasti bertempat. Bahasa Jawanya manggon ya, bahasa Arabnya tahayyuz. Wah memang orang Jawa itu bahasanya itu kangelan, itu dipelajari aja sulit. Bahasa makan saja itu macam-macam. Ada makan, ada mbaduk, ada ngecekek, ada dahar, ada macam-macam. Angel itu. Kita orang Jawa itu paling angel belajari. Apalagi akalnya. Terus terang saja. Memang Allah. Memang kita heran. Wali 9 kalau bukan keramat nggak bakalan bisa memasukkan Islam di sini. Paling sulit orang Jawa itu. Apalagi kita sendiri yang tiap hari itu berhadapan sama orang-orang katanya sarjana. Ya Allah, innalillah, sarjana kok begini. Sarjana apa ini? Akalnya di mana? Ini akhir-akhir zaman. Hanya terus terang saja kita menyadari begini. Oh, panjang Rasulullah itu kata-katanya betul, nggak pernah bohong. Rasulullah pernah mengatakan bahwa nanti
di akhir zaman itu yang kita alami ini, yang sudah mendekati hari kiamat, kata Rasul, itu orang itu akalnya sudah pada dicabutin. Naudzubillah. Sehingga tidak ngerti daripada hukum akli, tidak ngerti yang namanya wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akalnya siapa semua. Kalau di sini mengatakan tiap-tiap benda pasti menempat, wajib menempat tuh ya. Anak kecil saja kalau disuruh dong ambilkan aqua, itu anaknya umpamanya nggak tahu, tanya di mana Pak aquanya, kan begitu kan? Mengatakan itu di mana? Memang aqua itu harus ada tempatnya. Di situ tuh di atas bangku, hanya begitu kan? Ini gambaran anak kecil sudah punya akal itu kalau suruh begitu. Ini perlu kita sampaikan di sini. Dong ambilkan sendal umpamanya ya. Itu anak itu jawab, di mana Pak sendalnya? Kan begitu kan? Memang sendal itu ada tempatnya. Harus jawab itu di kolong di kolong amben umpamanya ya. Di mana saja dah pokoknya jangan sampai ambilkan sendal Pak. Dong di mana Pak? Yang enggak di mana-mana. Itu kan bisa di mak batuknya itu sudah anget rupanya ya. Sendal nggak di mana-mana, gimana? Itu namanya pasti menurut akal manusia sejagat sama juga. Mustahil ada sendal nggak ada tempatnya. Ini gambaran saja ya. Dan lain-lainnya sampean ngerti, sama semua. Jadi kalau paham akal kita kayak itu ya, orang siapa saja, Jepang, Amerika, Arab, semua itu sama. Itu akal itu satu, nggak boleh berlainan. Paham nggak ngomong ini? Ini saya penting ini, perhatikan ini. Masih ada waktu sebentar lagi kita akan ngurak insya Allah ya Allah. Tahu ngurak ini, udah tua ini, kaki saya sudah pada. Ya Allah. Itu contoh tiap-tiap ada benda pasti menempat, pasti itu wajib. Mustahil ada benda tidak namanya mustahil menurut akal manusia ya, semua harus sama. Begitu dalam menghukumi bahwa alam semesta seisinya itu pasti barang baru apa baru? Baru itu apa baru? Namanya baru. Baru itu pernah nggak ada, namanya adanya alam ini pernah tidak dulu alam nggak ada. Sampean tahu nggak adanya alam nggak? Tahunya sudah ada begini. Kalau alamnya itu ngatakan kita pernah nggak ada, si alam begitu. Ente lahir saya sudah ada kok, nggak ada gimana? Bapak lu lahir kita sudah ada, kata alam begitu Mbah ente lahir, Nabi Adam lahir, saya sudah ada kok, pernah nggak ada. Emangnya ente tahu nggak adanya saya? Kita kejebak begitu. Kita harus bisa memikir, bisa menghujat bahwa ente kayak apapun wujudnya ente sama dengan saya, harus begitu dong. Sama barunya. Harus begitu. Alam ini baru apa baru? Baru wujudnya itu pernah nggak ada. Dulu nggak. Wujud kayak ini nih dibuat apa wujud dengan sendirinya? Apa alami apa kehendak alam? Dobol kehendak alam. Dobol apa dobol? Alam kehendak. Sarjana apa itu? Tidak ada kehendak. Wujudnya dibuat apa dibuat? Barang kalau baru pasti mustahil anak barang baru jadi dengan sendirinya. Sudah alami. Ini alami omongan apa itu? Harus
Pikir, yang ngerti hanya di sini saja. Coba belajar sama Habib Abdullah, jempolan sama. Ini kalau yang ngaji ini banyaknya begini, insya Allah Islamnya jadi apa? Bukan mayoritas doang, tapi berkualitas. Ngerti berkualitas? Kualitas atau kuantitas? Saya khawatir barangkali ini ya, mudah-mudahan jangan tergolong yang dikatakan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa besok ini Rasulullah Ahlan wa sahlan ya Habib. Nah, tunggu. Sambil nunggu yang asli ini ya. Mati. Ya, nggak pepak-pepak saja ya, nggak nambal. Nanti insya Allah. Ini dosennya insya Allah ya. Udah dengerin ya. Masih ada waktu. Maneman. Sambil lihat, nggak apa-apa. Ya. Telinganya memperhatikan. Jangan sekali-kali kita menganggap alam ini istilahnya kodim. Kodim itu bukan baru ya. Kodim itu nggak pernah nggak ada, itu namanya kodim. Yang kodim hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dengerin. Ya Allah. Ini ngaji nih, bukan semata pengajian. Pengajian itu nggak tentu ngaji ya. Maulid Khawarik namanya ya. Nggak seperti di mana-mana rame-rame mohon ya. Tapi nggak ngerti yang di mahbubi itu. Ahlan wa sahlan, marhaban. Sebenarnya sudah ngomong dari dulu ini ya, sudah mopok, tinggal hendak ya Sayyidi, masya Allah. Terus ya ini dapat izin dari anak punya guru ya. Suruh neruskan arah soapan ya. Terusin ya, dengerin. Saya rada khawatir sedikit barangkali Islam kita ini tergolong orang yang dianggap Rasulullah pernah mengatakan husaun ka husais saili. Artinya umat Islam di zaman akhir besok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wajib sidik apa mustahil sidik? Pasti benar apa mustahil benar? Ini akan membuktikan kebenarnya Rasulullah dengan mukjizatnya yang bahirah. Kata-katanya tepat sekali Rasulullah. Mustahil Rasulullah bohong ya. Ini mengatakan husa ka husa isel, naudzubillah. Mudah-mudahan kita jangan termasuk itu. Mustahil Rasulullah mengatakan itu enggak terjadi, namanya mukjizat ya. Besok Islam itu direbut-rebut seperti makanan di mana? Nampan. Amin kilatin ya Rasulullah. Apa dari sedikitnya? Bal min kasrotin walakin husaun ka husais sel. Ngerti artinya itu? Ngerti enggak? Hampir pada kayak kita juga ambil nggak ngerti itu sebenarnya. Husa itu bagian buih apa untuk buih? Buih bahasa ini umpluk.
banyaknya banyak, mauludan banyak sekali, tapi tauhidnya kosong. Naudzubillah ya Allah. Mayoritas, tapi ditanya ngerti Tuhan nggak ngerti sama sekali. Rasul saja nggak ngerti yang namanya Rasul. Dong mahasiswa kita, ente nabinya siapa? Itu yang 25 apa Pak Kiai? Innalillah. Ya angel dong. Ya udahlah, belajar saja sama Habib dah. Ya. Percuma ya. Ya Islam. Ini mungkin ya saya katakan itu dari mukjizat Rasulullah SAW yang bahir, kenyataan namanya, yang jelas. Mungkin ini yang segini nih yang ngerti wahdaniyat yang ngaji di sini saja mungkin, atau ngerti yang namanya wajib, yang mustahil, yang jaiz. Sebab mengertikan Tuhan yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala menurut pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah Islam yang mayoritas itu harus melalui pelajaran hukum akli. Li'anal aqla syahidun syar'i, akhirnya begitu. Bagaimana kita akan membenarkan bahwa Quran kalamullahil qadim al-azali itu kitab sucinya, wong nggak punya akal, kan begitu kan? Bagaimana akan mengatakan bahwa Quran kalamullah, wong nggak kenal Allahnya? Bagaimana kita mengatakan bahwa itu yang azan namanya si fulan umpamanya, wong hanya kata orang, iman menurut paham Ahlussunnah selagi masih taklid itu ittibaul ghair bi ghairi talabinil haq, itu namanya taklid, mengikuti orang lain tapi tidak tahu benarnya, hanya mantap doang, katanya Habibnya begini, katanya doang, nggak pernah membuktikan sendiri, itu nama taklid. Iman yang taklid itu menurut paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berhasil gitu. Paham nggak berhasil? Naudzubillah iman taklid. Jadi mantep yang nggak tahu dalil, katakan ya, itu namanya bukan iman, namanya husnudzon bimukhbirih, sangka baik kepada orang yang mengajar. Kamu percaya ya bahwa Allah itu wahdaniyat, Allah itu satu, umpama begitu ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada taksir, hanya begitu, lalu kita mantap, nggak mau dipikir, itu namanya taklid, itu namanya husnudzon, sangka baik. Karena yang ngajar itu kiai umpamanya ya, namanya ulama lagi, tambah-tambah kaya, naiknya mobil umpamanya begitu ya, macam-macam. Kalau nggak percaya nggak enak, itu namanya taklid. Iman kok begitu, dititipkan pada orang lain, kentut saja titipkan nggak boleh kan ya, apalagi iman. Ini gambarannya begitu. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi yang diisi wasiat-wasiat yang insya Allah min fadli Rabbi ya, itu bermanfaat untuk kita khususnya dan para hadirin semua, yang akhirnya kita enggak ada yang diharapkan lagi kecuali mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qali sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahlil kabair min ummati au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini masih dikasihi sama para dzurriyyah, para cucu Rasulullah. Masih dibelas kasihani, buktinya pada hadir. Sebab tugasnya beliau itu hanya belas kasihan kepada umat yang enggak punya jaminan apa-apa. Sampai punya jaminan apa sudah bisa menentukan selamat akhiratnya, jungkir jempalit kayak apa, sampai batuknya hitam, sampai celananya pendek itu, kalau enggak dapat syafaat dari Rasulullah SAW, wah, akan dikebukin melulu di sono, wallahi saya akan dibelet.
orang yang pada jadi musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah itu ya. Masya Allah, tahu dibelet ya, direok oleh jahanam, apa itu, oleh malaikat siapa itu yang ahli, namanya malaikat Zabaniyah. Dalam kata-katanya kalau ngereok itu malaikat Zabaniyah itu diterangkan itu sayapnya 70.000, satu sayap berapa? 70.000 tangan, satu tangan 70.000 jari, tiap-tiap jari itu 70.000 manusia reak-reak brak-bruk. Naudzubillah. Halim talakti ya jahanam. Jahanam sudah penuh apa? Brak-bruk saja jahanamnya. Hal min mazid. Masih ada tambahan, Mas. Naudzubillah. Ya Allah, ngeri kalau kita begitu. Mantap ketawa ya. Belum ada. Sudah ada apa itu, bocoran walaqad zara'na li jahannam katsirnal jinwal. Jadi nggak runtak nggak apa, sudah disediakan. Jahanam itu tempatnya manusia jin. Kita manusia apa manusia? Kok nggak takut nggak apa, sudah ada bocoran begitu, berita jangan-jangan kita nggak begitu. Takutnya kalau ini ujian, anak-anak ujian yang sekian jumlahnya 1.000 anak mahasiswa ujian 1.000 yang diluluskan hanya 5%, baru runtak. Mungkin anak saya nggak lulus. Iya dong, kalau ada berita ujian ini yang lulus hanya 5%, yang diuji itu 1.000, itu sudah runtak. Anak ujian 1.000 yang lulus hanya 50. Jangan-jangan anak saya jelas nggak lulus ini. Sudah runtak begitu kan, kalau ada bocoran begitu, ya kan? Ada runtak. Mesti anaknya, yang ujian 1.000, yang diluluskan hanya 50. Jelas anak saya itu nggak bakalan lulus. Jangan-jangan tergolong yang itu ya nggak lulus, runtak begitu. Tapi kalau ada berita bahwa jahanam itu tempatnya jin dan manusia, biasa saja lah jahanam. Betul nggak begitu? Ini ukuran jadi kosongnya iman itu diantaranya di situ para hadirin. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini ya, malam jadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin masih dikasihi oleh Rasulullah. Buktinya para cucunya masih kasihan kepada kita, lebih-lebih mau memberi fatwa, memberi siraman. Kita jangan berhenti thalabul ilmi ya, minal mahdi ilal tulubil ilma minal mahdi ilal minal majilah. Itu bukan dari iyunan. Aman sudah tua-tua gini sudah bukan minal mahdi lati minal jahli ilal alim, minasyaki ilal yakin. Dari bodoh jadi mengerti. Kita terus walaupun kita begini, kita tetap belajar. Seperti tidak ada manusia sempurna. Saya walaupun dengan sampean itu pasti menang saya menang. Sampean ngomong pinter kayak apa, masih kalah dengan saya. Iya kan? Buktinya sampean belum pernah tua, saya sudah pernah enom. Iya kan? Sampean mau ngomong kayak mentang-mentang, kamu orang muda, belum pernah tua. Saya walaupun bodoh sudah pernah muda, betul enggak? Kalah sampean, tapi tetap saya akan belajar pada orang muda. Saya enggak akan berhenti. Khudil hikmah, mudah-mudahan manfaatnya untuk kita. Kalau bisa anak-anak mau dipondokkan ke sana, bukan lagi kampanye, boleh di sana, taruhkan di sana. Nanti kita apa itu belajari, bisa jadi orang yang soleh, dicitak begitu ya. Jangan sembarangan nyetak, ingin jadi anak soleh, citakannya bukan anak soleh.
Mau nyitak bolu, citaknya pakai citakan keramik, ya nggak jadi bolu dong. Pengen jadi anak soleh nggak sih? Pengen husnul khotimah nggak? Lebih husnul khotimah tidak melalui jalan husnul khotimah. Benar atau salah kalau begitu? Kalau ingin menuju, ya, upamanya husnul khotimah harus melalui jalan husnul khotimah. Ini selain daripada belajar ilmu agama nggak ada kulli syai'in thariqul jannah al ilmu, nggak ada selain daripada itu. Pengen jadi orang benar tidak melalui jalan yang pakai jurang. Ya. Paham para hadirin begitu ya? Mari kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita manfaati untuk kita dan para hadirin semua. Dan ini semua kita ulangi akan mendengarkan dari fatwanya guru-guru kita di sini yang tenang ya, diperhatikan. Kasihan sayang eman-eman ada waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma dina budak wa ja'alna min yasira fi ridha wa la tu'alina lin siwa wa la tunal min khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.